Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ewanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini, bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Walaupun suasana masih PPKM, adalah kita senantiasa bersyukur menghargai pemberian Allah, di mana pada saat ini kita masih diberi keberlimpahan, baik itu berupa kita bisa bernafas, menghirup udara segar, masih bisa minum air yang sejuk, masih bisa makan halalan thayyibah, dan kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, keimanan, keislaman, ketentraman, kedamaian. Semua itu Allah Maha Luas dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita di akhir pekan bincang-bincang yang santai, ya, yang slow, namun juga tidak kalah penting dengan hari-hari biasa, karena semua hari itu baik. Kita melihat di dalam beberapa ayat, ya, bahwa kita manusia ini dulunya ada di rahim ibu dalam keadaan bersih suci, dan nanti kembali juga diusahakan bersih dan suci. Menurut UNESCO, ya, itu ada 4 pilar pembelajaran. Yang pertama adalah learning to know. Jadi belajar untuk mengetahui. Kemudian tingkatan kedua adalah learning to do. Kita belajar melakukan. Setelah kita mengetahui, melakukan, kemudian tingkatan yang ketiga learning to be. Kita akan menjadi, yang akhirnya learning to live together. Kita akan bersama dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ketahui, dan kita akan menjadi apa. Nah, segala hal yang hanya katanya dan tidak dialami sendiri itu bukan pengetahuan, melainkan hanya informasi. Padahal yang dibutuhkan dalam hidup ini bukan informasi, tetapi pengetahuan. Yang dapat melahirkan pengetahuan, ya, yang dapat melahirkan pengetahuan hanyalah pengalaman. Kita learning to do, dan untuk mengalami harus melakukan. Maka hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami. Misalnya, 1 ons tindakan itu jauh lebih berarti daripada 1 ton kata-kata. Itu sebabnya pengalaman adalah guru yang terbaik, sekaligus guru yang terburuk, karena pengalaman itu ujiannya di depan, sementara belajarnya belakangan. Kita tak akan dapat menghilangkan rasa haus dengan membaca buku tentang air, melainkan harus minum air. Nah, keimanan kita ya tidak akan bertambah dengan menyebut-nyebut nama Tuhan, betapapun rajinnya, betapapun lamanya, karena keimanan adalah kebenaran yang dialami oleh kolbu. Dan untuk mendapatkan pengalaman spiritual jelas harus melakukan.
Jadi waktu Ibrahim mencari Tuhan sampai pada Tuhan itu tidak menyebut Tuhan, bukan. Dia mencari, mengamati, melihat, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Juga termasuk Muhammad. Dia di gua dulu untuk mengalami pengalaman spiritualnya dalam mencari Tuhan. Bukan menyebut-nyebut, bahkan dia dalam keheningan. Maka untuk mendapatkan pengalaman spiritual jelas harus melakukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita selaku hamba Allah yang sudah mengerti tentang pedoman kita dalam Al-Quran, ya jelas kita berpedoman pada salah satunya surah 18 ya, surah Al-Kahfi ayat 16. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzi tazal tumuhum wa ma ya'buduna ilallaha fa'u ilal kahfi yang surlakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu, niscaya Robmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Dan jangan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Karena Allah menyediakan ya sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ehwaidin yang berbahagia, carilah gua yang dapat menjamin keselamatan, dan mari kita lakukan pencarian itu. Ya, maka kalau sering saya sampaikan, memang saya melakukan pencarian sejak 1987. Nah, kalau kita belajar hanya dengan cara mendengar, maka dapat dipastikan akan lupa. Kalau kita belajar dengan cara melihat, maka dapat dipastikan kita akan ingat. Dan kalau kita belajar dengan cara melakukan, maka dapat dipastikan kita akan mengerti. Itulah sebabnya puncaknya belajar adalah melakukan. Learning to do yang akhirnya menjadi learning to be dan learning to live together. Maka ya, yang melakukan dengan rajin ya, bukan hanya mengerti, tapi lebih jauh lagi adalah mengetahui. Apa yang disebut mengetahui itu? Ya, kalau kita tahu, maka berlakulah sebagai orang yang tahu. Dan kalau kita tidak tahu, ya katakanlah bahwa kita tidak tahu, dan itulah yang disebut mengetahui. Lihatlah cara Allah mengajarkan kita. Semua lewat proses melakukan. Semua pelajaran dari Allah adalah praktikum di laboratorium kehidupan. Untuk belajar sabar, maka kita harus praktek menghadapi mereka yang tidak sabar. Untuk menjadi manusia yang pengasih dan penyayang, kita dihadapkan dengan orang-orang yang terus-menerus menyakiti kita. Untuk menjadi manusia yang terbebas dari rasa takut, maka kita berulang-ulang dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang sangat kita takuti. Untuk menjadi manusia yang pemaaf, maka kita dihadapkan sama orang-orang yang tak henti-hentinya membenci kita. Dan banyak lagi contoh yang lainnya yang sudah kita alami. Namun, kita tidak sadar kalau kita sedang praktikum di laboratorium kehidupan. Jika saat ini ada bagian kita nih yang sedang mengalami kesedihan karena sedang mengalami banyak kesulitan, ya kita harus percaya bahwa itu adalah awal yang baru. Dan janganlah tersamarkan oleh kesedihan yang seakan-akan itu adalah akhir dari segalanya. Jika saat ini ada di antara kita yang disakiti atau dirugikan oleh orang lain,
maka percayalah bahwa itu bukanlah apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa, kecuali kalau kita terus-menerus mengingatnya, maka dapat dipastikan menjadi apa-apa. Kita harus ingat bahwa tujuan utama hidup kita bukanlah mendapat kesenangan, melainkan bebas dari rasa sakit. Penderitaan menjadi indah jika kita menghadapi masalah besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan, melainkan dengan pikiran yang besar. Maka kita jangan menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun, karena orang-orang yang menyayangi kita itu tidak butuh itu, dan orang-orang yang membenci kita juga tidak butuh yang kita jelaskan, tapi dia akan melihat apa yang kita lakukan. Nah, Ehwaidin yang berbahagia, maka kita dalam mencari kepada Allah, Allah sudah memberikan tuntunan juga dalam surah Al-Ankabut ayat 5 ya. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mengetahui itu artinya bahwa Allah itu tahu ilmu apa yang kita butuhkan untuk masa depan bagi kita ini. Karena apa? Ya, karena Allah maha mengetahui. Jadi Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan kalau kita melontarkan pertanyaan, ya semesta ini akan menjawab pada kita. Maka kita selalu bersama orang-orang yang sefrekuensi. Kalau kita mengaji ayat-ayat Quran, ingin pencerahan, ya kita nanti akan ketemu orang-orang yang frekuensinya sama. Kalau kita mendapatkan surga, ya hanya lewat dengan membaca sholawat, ya nanti orang itu akan ketemu orang-orang yang keyakinannya membaca sholawat mendapat surga. Padahal kalau kita melihat Rasulullah itu perjuangannya luar biasa sampai dia hijrah, ya dalam sejarah itu dari Mekah ke Madinah naik unta, bukan jalannya halus tapi jalannya berkerikil dan seperti itu. Lah tapi kalau orang sekarang ya yang dari Madinah ke Mekah ya naik bis, ya tidak ada lampu merah, jalan tol itu sudah kok lama sekali, ya kok panas sekali ataupun kok dingin sekali. Nanti sampainya jam berapa? Ini yang kita kok begitu kita merasa sudah etiba atau mengikuti Rasulullah. Apalagi cuma membaca sholawat katanya masuk surga. Nah ini perlu kita koreksi bahwa ternyata untuk mendapatkan surga itu harus berjuang, harus jihad, ya, melakukan pencarian dan bertemu kepada Allah Ta'ala. Maka sering saya sampaikan bahwa tugas hidup kita ini, ya, tugas hidup kita ini adalah yang satu adalah meluruskan yang bengkok, yang kedua adalah membayar hutang jiwa kita, atau orang lain mengatakan membayar karma kita, dan yang ketiga adalah merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Ini tugas hidup kita, supaya kita nanti bisa menjadi orang yang kembali kepada Allah, itu husnul khotimah. Ya kita syaratnya juga 3, kita harus sudah memberi kasih sayang sesama, kemudian juga kita sudah memaafkan. Dalam kita akhir hidup itu sudah tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewaan. Kita sudah memaafkan, sudah nol semua kepada orang lain, ya sudah netral. Dan juga dalam hidup ini yang bisa menjadikan bekal kita untuk husnul khotimah adalah kita memberikan pelayanan, membantu, menolong, berbagi. Lah kapan? Ya mulai sekarang, saat ini, di sini dan sekarang ini. Oleh karena itu, ya, kalau ada istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu maksudnya kalau digambarkan itu hakikatnya kan lingkaran. Ya, kita lingkaran itu harus menjadi filosofis hidup kita.
membuat lingkaran itu diawali dari satu titik, kemudian membuat lingkaran sempurna. Dengan mempertahankan jari-jari konstan, maka pasti akan berakhir di titik yang sama. Berawal dari Allah dan berakhir pada Allah. Waktu kita di kandungan ibu, kita suci, bersih, ya nanti bisa ke titik awal seperti itu, ya kita suci bersih. Namun kalau kita tidak suci bersih, jiwa kita masih kotor, jiwa kita masih merana, jiwa kita masih redup, ya nanti tidak seperti lingkaran, tapi seperti garis dari titik satu sampainya ke titik yang lain. Nah, kalau kita ya berawal dari Allah dan berakhir pada Allah, jika lingkarannya tidak sempurna, maka akhir perjalanan tak akan kembali kepada titik di mana awal perjalanan dimulai. Kita tak akan, perjalanan hidup kita ini seperti sebuah garis, berawal dari satu titik yang berakhir di titik yang berbeda. Hal ini berarti bertentangan dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, ya, kami memahami hal ini ketika kita ini menjalani kehidupan ini, yaitu dari titik awal nanti akan kembali kepada titik awal itu lagi, dalam arti satu titik. Kalau sudah bulat lingkaran, tidak ada mana awal, tidak ada mana akhir. Yang akhirnya memang Allah akan menerima kita. Jangan sampai kita menjadi asfala safilin karena kita tidak membersihkan diri mulai dari sekarang. Demikian, semoga sahabat dan bapak ibu semua dalam akhir pekan ini dilindungi Allah Ta'ala, dan Allah memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, ya, memperbesar, mencerahkan rohani semesta kita, dan semoga kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan seksama. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Nasrun minallahi fa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.